Game yang ketiga akan menjadi pembuktian. Entah itu untuk Aura, entah itu untuk Alter Ego. Jadi sekali lagi gua mau bertanya ke MPL Arena game ketiga untuk AE atau Aura? AE atau Aura? Lebih keras lagi AE atau Aura? Oke, kalau begitu kita lihat bersama-sama. Yes, dan nampaknya gerak dari Alter Ego langsung ke arah XP Lane. Barengan buat sharing adanya experience. Tapi dari segi emblemnya nih Om. Yap, dari emblemnya juga tadi sempat kita bahas sedikit ya. Tapi dengan dimainkannya Wilderness Blessing oleh Udil dan juga Rasin akan menambahkan lagi ya. Itu tadi, efek movement speed yang dengan Ghost Bursters. Ini lebih cepat lagi Udil buat bisa nge-backup XP atau gold dia nanti. Wait, Kabuki di bawah sedikit tertinggal sepertinya oleh kehadiran Nino. Yang memang untuk kali ini lebih mendominasi. Oke, dan memang kalau ngelihat sebenarnya dari range-nya ya menang Bruno ya. Cuman tadi di game yang kedua agak sedikit kepres saja. Dengan adanya mobilitas dari Farsha ya Om. Iya, bisa kena Federal Airstrike juga dia jadi lumayan takut sebenarnya buat Bruno bisa keluar tadi. Ini pojok kenapa tuh ada nyanyi-nyanyian baru lagi? Gak tahu. Udah ada satu nyanyian baru lagi. Tapi Aran harus kembali menuju ke landing ya. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari adanya Benedetta di XP, ya dia punya keunggulan untuk bisa jalanin lane jauh. Terus juga kalau Petrify pakai Elective Blow, semua yang ada di kena ya? Dari barisan Alecto Van Arlo bakal kena Petrify. Aha. Dan sekali lagi ini sama dari pattern buat Alter Ego, mereka bakal nyerang ke XP lane. Oke, tapi kayaknya udah ada tabrakan yang terjadi 4 versus 2. Bukan hal yang diinginkan untuk Alter Ego sehingga mereka akan lebih bersiap untuk setup menuju ke arah turtle yang pertama. Oke, Rasi level 3. Sementara untuk Samoate sama juga. Belum ada ultimate untuk masing-masing dari support system mereka. Tapi Vannya diusir mundur jauh banget ke bagian belakang Aran. Masih berada di dalam landingnya sendiri. Tapi Vannya masih berhasil selamat. Purple Buff sudah nongol kembali. Tapi kayaknya bakal ada gangguan nih, Arannya masuk. Yap, Aran yang masuk. Aletopannya belum phantom selesai dikeluarkan. Setidaknya dia pun udah memulai untuk bisa mencicil beberapa HP yang bisa diambil dari Alter Ego. Yap, dan memang sebenarnya memang nggak ada Petrify yang ready juga dari Arannya. Sehingga itu hanya teori ancaman aja untuk membuat dari Alter Ego kecicil dan nggak setup cepat-cepat. Iya, dan bahkan tadi ya dengan terbuangnya Tortoise Poison, di sini berarti Alter Ego kalau mereka mau turtle yang pertama, mereka butuh effort lebih. Oke, tapi Udil berusaha untuk bisa memberikan gangguan, tapi mau nggak mau harus merelakan. Tapi tadi kalau kita ngelihat dari gold lane yang bisa diunggulin sama Nino, sekarang sudah mulai terkejar. Dengan adanya tadi ada gold dari crabnya yang bisa diambil, cicilan-cicilannya juga. Dan Hasclaw sudah menjadi item pertama untuk Nino. Oke, itu dia terlihat Astraliko tertembak Nino. Harus merasakan bagaimana pahitnya damage yang bisa dikeluarkan oleh Sin. Astral Sphere semakin jauh, damage-nya semakin sakit, namun keramaian sudah terjadi di arah river bawah. Belum ada inisiasi berlebih lagi, namun Aura Fire Om. Ini sudah memegang kendali atas gold lead. Ini di bawah, Samo buset ngejarnya 2 orang. Itu 2 orang yang dikejar. Ini suntikannya gede banget lagi. Dan memang cukup mirip ya. Jadi gameplay Aura Fire mereka akan fokus untuk selalu mempressure gold lane milik Alter Ego sendiri. Betul. Dan 4 pemain sudah dititik beratkan, berada di area bottom lane. Dan ini jelas Alter Ego mereka juga ingin agar Nino ini punya keleluasan, kebebasan untuk mendapatkan gold. Dan sekarang Kabuki sudah punya 1 Hasclaw. Tapi Samoate dengan 1 suntikan yang begitu besarnya, apakah dia akan menambahkan angin di dalam ban dari Sally Boy? Atau untuk kali ini mereka semua akan membocorkan secara langsung karena scene-nya sudah membuka lagi dari Astraliko. Kabuki pergi ke tempat yang berbeda. Heavy Crossbow sudah langsung diaktifkan. Sally Boy akan segera diraskin dengan harga tidak ternyata. Ninonya tertangkap basah 1 yang terakhir, tapi ternyata masih ada Magic Love Wave di bagian belakang. Yes, dan Rasinya juga nggak yang buru-buru buka hard guard-nya ya. Jadi cuman cicil-cicil heal pakai love wave-nya juga. Namun kalau ngelihat match up dari XP lane-nya Om, lapu-lapu Benedetta, mobilitas Mobilitas jelas dipegang Benedetta ya. Benedetta. Dan ini menjadi ranah buat Aran sendiri karena kita melihat bagaimana Aran leluasa banget. Ini untuk cutting minion selalu di bagian top. Ya, tapi ada game fake by Grab nih. Game ini adalah penentu dari nasib Alter Ego. Kalau Alter Ego kalah di game yang ketiga, ini adalah pertama kali sejarah baru di season 12 AE gak lolos playoff. Oke, Sally Boy sudah mulai hadir pula ke bagian ke depan, tapi ada Holy Baptism yang udah dikeluarkan pula.
Kabuki mundur ke tempat yang berbeda. Kan untuk sekarang ada Brave Fighter. Pai-nya udah dengan satu flicker. Dia mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Kabuki di bagian belakang. Dan sekarang Brave Fighter udah mulai memberikan damage. Tapi di bagian belakang ada Pannya belum udah langsung dikeluarkan. Tapi Pan-nya kali ini Nino-nya ada 2 player yang dimiliki. Dari masing-masing tim. Mereka berbagi satu saja untuk masing-masing tim yang langsung menghilang. Tapi untuk Aura mereka tidak ada pemegang Retribution. Sementara untuk Seliboy mendapatkan begitu banyak ancaman di dalam tubuhnya. Tapi Aran dengan Anai for Anai hampir saja bisa selamat dari air terbuka. Tapi Samo HT berhasil. Mereka semua ngereset Turtle ini. 2 tukar 2 dan 1 flanking dari Aran. Backstep yang dilakukan. Yep. Wah. Dan mulus banget tadi buat Aura Fire di mana mereka memang berhasil untuk melakukan kiting juga sembari menunggu Fan untuk kembali respawn. Aha. Dan sekarang Pan udah mulai hadir di bawah. Yep. Bisa jadi mereka akan mendapatkan lagi ke arah Turtle yang kedua. Tapi Seliboy dengan ada Angela di dalam tubuhnya. Tapi tetap berhasil lagi diambil. Oli Baptism dikeluarkan tapi Samo HT berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini dengan satu Mortal Coil tadi berhasil untuk mengangkat ke arah 3 orang. Tapi Fan-nya tetap tertinggal di area tersebut. Dan Sin akan menjadi korban selanjutnya? Tidak. Yap. Turtle, wah Arannya dapetin outer mid turret kah? Hampir saja dan Aran harus pergi lagi ke tempat yang lain. Aran berhasil kabur. Apakah ini Aran evac is back? Ya sepertinya bisa, ya kalau di early kita melihat hal tersebut bisa kemungkinan terjadi sekarang. Karena ini cukup nyaman buat dia, split push bisa dilakukan. Tadi solo juga bahkan untuk mendapatkan, atau usaha solo untuk bisa mendapatkan mid turret. Hampir diperoleh juga. Oh. Itu dia. What? Udil tertangkap basah. Dan satu tertarik di tempat yang lain berhasil dihancurkan. Force of the Queen, heavy crossbow, 1 light of retribution. Dan itu berakhir langsung ya, langsung tumbang dengan sangat cepat tadi buat Udil. Alter Ego, sekarang mereka masih on par, hampir sama dua-duanya. Dan tinggal kiting siapa yang bakal sedikit lebih unggul nantinya. Sebab mungkin kita bakal ngeliat lah. Ini seperti apa untuk Aran effect-nya. Ya, Karena kalau split push bisa dilakukan, distraction jelas ada. iya karena lane jauh dari alter ego siapa yang bisa handle? Berat kan? Yap. Karena lapu-lapu juga tipikal yang lumayan team fight ya. Ya, ikut team fight, kacak-kacak, dan dibutuhkan buat team fight juga. Jadi ya jelas mungkin strat dari Aura Fire yang mereka bisa melakukan split push. Oke, dan itu yang udah terlihat juga sebenarnya ya. Sekali lengah, udah ada cicilan ke outer. Tapi nampaknya di tengah sudah mulai terjadi adanya keramaian juga. Belum ada fight lanjutan lagi yang terjadi. Teror-teror dari Astral Sphere ternyata masih belum terlalu mengganggu. Hampir aja di bawah, udah dapat lagi gangguan Aran. Kali ini Alekto Panablow dikeluarkan pula, masih berhasil selamat tapi Pai mau nggak mau dengan Brave Fighter yang memiliki harus dikeluarkan pula di atas. Kabuki berusaha numpang lewat, akankah dia memaksakan untuk bisa menumbangkan ke arah satu outer turret dan benar saja tumbanglah sudah. Karena yang defense cuma Angela, nggak bisa clear cepat. Dan apakah ada keramaian nih? Yap, ada keramaian lagi di area dia turtle-nya. Udah ada terlihat pergerakan dari Aran masih cukup ragu untuk bisa maju ke depan. Akankah Alekto Panablow mau dibentang dia tersebut, tapi sekarang turtle-nya berhasil diamankan, di mana itu menjadi milik dari Nino. Nino again and again and again tanpa retribution dapat dia. Misteri, Battle of Retribution. Tadi didapetin sama mid lane, sama gold lane. Apa yang terjadi? Mungkin karena habis patch juga gak sih? Yang kita udah ngeliat ini dari kayak 2-3 minggu kemarin ya. Yap. Tapi sekarang dari item build-nya buat Nino sama. Ini sama dengan Iritel juga buat Kabuki. Hasclaw Berserker yang sudah selesai. Tapi bedanya Nino tanpa item physical defense. Tanpa steel leg plate. Dan Udil kali ini 1 NOD. Dibuy oleh dia juga. Wait, Samo HT hampir saja masuk ke dalam jalur yang tidak tepat. Dan satu Baptism sudah dia keluarkan pula. Kabuki kali ini heavy crossbow dia keluarkan, tapi yang dia tembak itu setebel baja. Ban baja ya? Tebel banget itu. Tebel banget memang ya, sulit pastinya untuk bisa menembus secara mudah dari defensif yang dimiliki oleh Seliboy. Namun fokusnya adalah mendefense dulu nih outer bottom turretnya. Karena udah ada terjadi pertukaran juga, Kabuki udah punya Win of Nature nantinya untuk bisa melakukan aja mungkin buy one. Yap. Dan lihat dari Uset dah. ya dari Alter Ego mereka mau gak mau. Kalau memang mereka mau menangin tim fight, mereka harus main front to back. Dan untuk front to back ini bisa dipukul mundur berkat kehadiran Martis juga. Ada efek knockback, knock up yang bisa dimainkan. Ya, dan ini satu-satunya mungkin yang diharapkan sama Alter Ego buat jalanin lane jauhnya ya cuman Rasi. Tapi power clear-nya kan gak secepat dari Benedetta. Betul.
Jadi lebih ke Alter Ego mereka nunggu ya. Itu di atas coba lihat tuh. Makanya. Antara Benedetta dan juga Angela masih beradu saja. Karena sekarang yang harus ngejaga laning jauh mau nggak mau adalah Angela. Itu dia. Hardguard-nya efek global, dia bisa pergi kemanapun yang dia inginkan kapanpun. Tapi power clear-nya itu yang jadi permasalahan Iya, ya. power clear-nya yang menjadi perbedaan. Mobilitasnya. Dan juga Rasi harus hati-hati, jangan sampai dia di dive in tiba-tiba. Oke, tapi Van bakal dikejar kah? Hati-hati, tapi Van kayaknya masih ada bala bantuan dari rekan-rekannya. Oke, Sin ya udah hadir, bahkan sekarang Samoate hadir pula. Tapi Sally Boy sudah melihat ada satu tindakan penyelamatan di tempat yang berbeda. Rasinya akankah berhasil selamat, tapi Rasi masih berhasil pergi. Electofana dikeluarkan pula. Aran masih berhasil selamat, tapi dengan membawa oleh-oleh satu inner turret. Bawa oleh-oleh. Inner turretnya hancur dan itu dia. Adanya penjagaan dari Rasi untuk bisa menghalau lane jauh yang dimiliki oleh Aran. Gak cukup. Ya, terlalu lama ya, dan bahkan dia yang terlihat dalam bahaya tadi. Yap, ternyata untuk kali ini Brave Fighter dikeluarkan pula. Van diusir, Cyclone Eye langsung digunakan saja, tapi Samoate ada di terdepan, tapi malah Samoate langsung menghilang. Turtle-nya berhasil langsung didapatkan kembali, Udilnya masih berhasil selamat di area yang berbeda, tapi Aran yang berhasil langsung didapatkan. Bahkan sekarang Kabuki dengan satu wewen yang ada di dalam tubuhnya. Kabuki berusaha untuk kabur, tapi Van ada di dalam rumputan. Van-nya tidak jadi pulang, Van-nya masih melihat dari area tersebut. Dan kerugian dialami oleh Aura Fire. Mereka kehilangan 2 pemain mereka plus Lord yang memang dieksekusi secara cepat dari Alter Ego. Ya, itu fast banget tadi, dan bahkan Aran nggak sempat lagi untuk pakai Eye for an Eye tadi. Iya. Karena efek durasi stun 1,5 second. Agak ngeden dikit gitu tadi. Iya. Waduh, ketabrak lagi tuh Sin-nya. Bisakah Sin kabur, tapi hampir saja tertarik. Yap. Ada Astral Recall plus Flicker juga, dia bisa menembus ke arah tembakan, namun Sally Boy yang masih ada hardguard di dalam tubuhnya. Yap, masih terus berlanjut. Penekanan yang dilakukan oleh Alter Ego. Mereka semakin bersemangat menuju ke arah kemenangan. Ya, tapi sekali lagi mungkin split push ya tetap menjadi salah satu jawaban buat Aura Fire, karena posisi dari Aran juga masih tetap ke push bottom lane. Belum diberikan keleluasaan bagi Alter Ego biar mereka bisa main front to back enak. Oke, berpindah, tapi Van-nya tertinggal sendirian. Van-nya langsung ditabrak. Akankah Van berhasil kabur di area tersebut? Karena sekarang Van masih berjuang sendirian. Udah mulai ditembakin, tapi tadi sepertinya udah ada aba-aba untuk bisa dimasukin oleh Angela. Yap, mundur dulu. Disiplin lagi dari Alter Ego Esports, dan bahkan mereka tidak berhenti, dan Purple Buff gagal diinvasi, bisa diamankan oleh Sin. Oke. Gue tadi sampai salah ngomong, padahal mereka perebutan Lord loh itu loh. Bilangnya apa? Turtle tadi gue bilang. Karena saking cepetnya juga ya. Cepet banget loh tadi itu langsung tensinya. Biasanya kan kalau tahu-tahu meledak dar gitu. Lord kan di kating-kating. Iya, biasanya. tadi kok kayaknya mereka nggak mengenal teknologi kating ya, Om. Apa itu tarik ulur? Udahlah tabrak aja. Ya, tapi tetap Aran yang merepotkan buat Alter Ego, karena mau nggak mau ini mereka harus naruh Rasi di belakang, dan Rasi pun kondisinya nggak baik-baik saja kalau harus 1v1 lawan Aran. Yap. Tapi Aran sekarang juga dari sisi leveling bagus banget loh deh. Yap. Dia udah selalu menyamakan, dia selalu ngedempetin terus levelingnya. Jadi damage-nya yang masuk juga atributnya sama, nikmat banget gitu loh. Iya, karena banyak banget yang tadi dimakan juga ya dari segi turret, wave atas bawah. Yap. Banyaklah makanan untuk Aran sendiri yang dimana ini bakal membuat nanti dari segi damage outputnya akan lebih terasa lagi untuk Yap. yang berbahaya adalah flanking atau backstack-backstacknya. Ya, apalagi Alter Ego mereka belum bisa dapetin si Kabuki juga. Ini belum tumbang sama sekali buat Kabuki. Oke, dan ini tabrakan-tabrakan dari Sally Boy sih ganggu banget ya. Selalu dari Baxia Shield United-nya ini ngebuat dari segi pergerakan dari Aura Fire semakin terhambat lagi. Dan walaupun ternyata split push yang bisa dimanfaatin nama Aran ini masih sulit juga untuk bisa menembus outer dan juga inner turret di area tengah bawah. Ya, benar-benar dijaga ya, apalagi Rasi yang selalu bersiap di area base untuk menggunakan hardguard dia. Hunter Strike sekarang ada loh. Ya. Siapapun yang masuk ke dalam Electofana Blow di sini akan semakin nyeri lagi. Sakit ya. Semakin sakit lagi. Ini damage-nya berasa banget, cepat banget kalau kita lihat dari bar HP itu loh. Ya, tapi itu dia yang untuk yang unit belakang Aura Fire belum ada yang bisa nyentuh. Kabuki, Sin, ini nol death. Berarti aman dari tadi selama 14 menit. Ya udah, mereka bisa ngedel damage, kasih outputnya ke Alter Ego. Padahal Kabuki juga bukan hero yang range-nya jauh ya. Iya, deket kan. Mau nggak mau harus maju kan. Betul, mau gak mau memang harus bisa ditabrak, dan ya Alter Ego mereka gak bisa nabrak ke belakang enak. Yap, ini yang diperhatikan adalah Ninonya yang udah makin dikasih delegasi untuk dapetin orange buff. Ya. Betul ya, kalau kita lihat dari minimap 4 player yang ada untuk Aura, mereka semua stay di area di dekat Lord.
Tapi karena sekarang mulai kembali wave minion tadi udah mulai mereka perbaikin. Tapi sekarang pertempurannya Asura Aura udah langsung dikeluarkan, tapi damage yang bisa dihasilkan oleh Kabuki. Kabuki mulai memancing pergerakan di mana tadi untuk pergerakan Seliboynya mulai mengejar ke belakang, tapi Samohate sepertinya udah akan tertangkap. Bahkan sekarang Kabuki ada satu lagi Brave Fighter yang udah dikeluarkan, ditembak lagi dengan satu Astra recall-nya Fan. Pergi ke area yang berbeda, tapi masih ada Rasi dengan satu puppet on the string-nya masih gagal untuk bisa mendapatkan Fan. Ya Samohate memang tumbang ya tadi, benar-benar dikejar abis. Kabukinya selamat, Samohate-nya tidak, tapi ada split push kembali. Ini power dari Aran yang memang tidak ikut fight. Yap. Jadi membiarkan yang 4 lawan 5 juga. Waduh, Fan-nya tertangkap basah. Fan-nya masih punya satu mortal coil tapi ditabrak. Dan Fan down di area tersebut. Lord terbuka dari bebas Kabuki. Mendadak mencoba peruntungan dan tapi area tempat berbeda. Bahkan sekarang Nino udah naik jalan di dalam tubuhnya. Gagal. Mission fail. Itulah yang terlihat. Yes, dan itu hampir aja bisa ditumbangi Nino-nya. Cuman Hardguard kembali membuat dari miskalkulasi. Apalagi kayaknya fleeting time udah jadi ya. Cepet banget. Cepet banget tadi. Langsung masuk kembali dan Alter Ego. Mereka tiba-tiba pegang kendali tempo permainan. Yap. Oke, dan nampaknya kali ini invasi jungle pun sudah mulai terjadi. Fan yang memang semakin late game, powernya akan semakin berkurang. Ini udah ditargeting juga dari tadi. Gak dapat Kabuki, Fan pun jadi. Yap. Dan memang betul tadi sudah ada fleeting time. Wah, bahkan ada Tikuiras. scene-nya ketangkep nih. Untung saja. Masih aman Untung ya. saja. Jalur pelarian pulangnya emang benar-benar ditahan oleh Seliboy. Tapi Seliboy gak boleh terlalu maju. Gak boleh terlalu dekat. Tapi untungnya masih ada 2 kesempatan backupan yang bisa dilakukan. Yap. Entah itu Netherrealm, entah itu Hardguard. Iya, jadi untuk constant ya. Constant team fight Alter Ego ini mereka terjaga banget. Yap. Sementara Seliboy akan masuk, akan menabrak, tapi Seliboy sepertinya terlalu dalam, terlalu jauh. Akan masih berhasil dijemput oleh rekan-rekannya, dan benar saja Netherrealm sekarang udah langsung dikeluarkan. War udah berhasil langsung dihancurkan sesaat lagi, tapi Udil mendapatkan damage begitu mematikan. Bahkan sekarang Udilnya berhasil dihancurkan, tapi hanya ada 3 detik untuk respawn yang dimiliki Udil. Yap, Kabuki, wah damage-nya juga udah mulai sangat-sangat menyakitkan nih ya. Base turret di atas hancur. Walaupun memang ditukar dengan ada nyawa dari Udil, tapi masih ada pasif juga sehingga dirinya pun masih hadir dengan cepat. Yap. Aran, belum kelihatan untuk join team fight ya, dari tadi masih split push. Masih split juga ya, dan masih open ending ya buat 2 tim ini. Iya. Dimana mereka masih harus saling tarik ulur dan bahkan berjuang untuk mendapatkan Lord. Dan menurut ini Lord yang penting. Bahkan untuk Aura Fire juga. Yap, dan juga sebenarnya kalau lihat dari Alter Ego yang dalam keadaan unggul kayak gini, chance mereka harusnya akan lebih besar ya. Mereka bakal ngasih pressure lagi, terutama dari Nino-nya sekarang yang bakal makin sulit lagi buat ditangkap. Iya. Tapi mungkin buat Aura Fire. Tadi kita melihat Aran sempat buat join team fight. Dan ternyata dia itu cukup telat datang jadi bisa di pick off. Dan nampaknya kali ini kembali di reset lagi. Alter Ego harus lebih berhati-hati karena jangan sampai satu momen ini bisa merubah segalanya. Betul, ini Ini bener-bener udah kesempatan momen. terakhir. Betul, satu momen ngerubah segalanya dan invasi buat Alter Ego. Aha. Oh, ditabrak. Tapi nampaknya bukan target yang optimal juga untuk dituju. Astral Echo mereveal, wah Buset. sakit. Astral Sphere udah mulai kerasa. Yap, sementara untuk Kabuki terlalu dekatkah tadi? Oke, damage-nya sudah sakit, tapi kalau memang positioning-nya seperti itu bisa jadi bakal ditangkap. Hardguard-nya Dipakai. dipakai memang mungkin terlalu cepat padahal nggak ada apa-apa juga tadi. Iya, sebenarnya nggak ada masalah untuk penggunaan harga juga ya, karena mereka masih sembari menunggu Lord. Ada cooldown-nya juga yang cepat Betul. ya, ada fleeting time. Cuman sekarang dari Aura Fire yang dalam keadaan tertinggal, terutama PR mereka adalah lane atasnya. Super minion yang kalau memang nggak di clear, dibiarin itu bakal mendorong terus. Ya, tapi menurutku selama ada Aran juga, ini Makanya. mereka selalu bisa ngejalanin nih. Tapi jadi fightnya kurang orang gak sih Om? Selalu kurang. Makanya Lawan 5 dan ini harus berharap dari Aura Fire. Ketika mereka lagi team fight dengan kondisi mereka kurang pemain, ya mereka harus bisa nge-defense. jadi satu-satunya Kiting dong. berarti. penyokong damage ya cuma di Kabuki aja ya. Iya. Karena kan kalau untuk dari fun dan juga scene-nya ya cicilan-cicilannya nggak terlalu yang instant burst gitu ya. Wow. Yap, itu dia Kabuki. Yap, Kabuki sudah mulai tadi sepertinya membuka lagi dari satu Heavy crossbow. epic crossbow yang dia miliki. Namun di bagian bawah Seliboy menabrakkan diri, ditembak gak kena. Kabuki jauh banget dari rekan-rekannya, tapi di tempat yang berbeda Aran selalu mencoba untuk menghancurkan konsentrasi yang dimiliki oleh Alter Ego dengan membombardir lagi barisan pertahanannya. Wah, itu Kabuki udah ke atas loh. Oh, gak jadi. Gak jadi. Hampir-hampir ya. Dia mau coba ya apakah kita pick off dulu dari Rasinya. Tapi resikonya terlalu besar karena mungkin kalau misalkan emang udah ada info 2 di atas. Ini Alter Ego bakal langsung all in ke Lord. Yap.
Bisa jadi. Namun sekarang Kabuki tetap clear terhadap wave minion dan juga Van. Sally Boy dengan harga dalam tubuhnya. Ada Holy Baptism langsung dikeluarkan pula. Tapi Udil bagian belakang udah bersiap untuk bisa mengeluarkan lagi ke arah Netherleon. Dan mereka semua berhasil untuk mancing seluruh source kill itu dikeluarkan. Tapi coba lihat kemana perginya Aran. Langsung fokus ke atas lagi. Ada satu Kating yang terlalu baik yang udah dilakukan. Jadi FPL Arena berikan tepuk tangannya. Wow. Tapi sekarang yang ditugaskan untuk bisa menjalankan lane atas adalah Ninonya. Yap, Nino harus pergi ke tempat yang berbeda. Berarti akan ada damage yang berkurang di dalam satu area ini. Kabuki akankah bisa selamat, tapi masih ada sprint yang dia miliki. Dan Kabuki masih berhasil kabur pulang ke area yang berbeda. Di mana sekarang Sally Boy-nya. Sally Boy berhasil langsung dihancurkan. Bahkan sekarang Pai-nya jika ada harga, tapi area di tempat yang berbeda udah berhasil lagi menghancurkan satu bestari dan mulai dikejar oleh Nino. Nino mengeluarkan satu bola yang begitu menyakitkan dan Aran berhasil kabur. Dan ini informasi mahal. Aran melihat Nino di lane atas. Ini bakal menjadi kesempatan emas. Bahkan tidak ada sang pemegang retribution dari Alter Ego. Dan Lord akan menjadi milik dari Aura Fire. Wow. Ya, dan bahkan Aran juga ini sempat untuk mendapatkan best turret milik Alter Ego di bagian top. Belum bisa dikejar Arannya. Wah. Dan distraksi yang bagus banget buat Aura Fire tadi. Ini semua. Wah, ini kalau menurut gua resiko menurunkan Bruno untuk menjaga landing atas. Yap. Siapa lagi damagernya di bawah? Jadi satu-satunya tadi harapan dari Angela yang kalau udah nggak punya hard guard, dia nggak akan bisa jalanin lane jauhnya juga kan Iya, tadi. dia harus pulang, harus jalan kaki kan kalau pulang tadi. Atau Jadi karena dia udah ada di Baxi ya udah ngirim Ya udah. Bruno yang pulang. Betul. Wah. Resikonya ada, ya kayak tadi damage-nya siapa? Mereka cuman kayak 4 abang-abangan yang emang siap dipukulin aja gitu loh. Tapi Lordnya pun berjalan di arah top lane. Ini Lord Evolve. Akan seperti apa? Offensif dan juga daya dobrak tambahan dengan adanya Lord Evolve ini yang dimiliki oleh Aura Fire. Mampukah Alter Ego bertahan karena high ground mereka cukup minim? Oke, tapi tidak ada sprint di dalam tubuh dari Kabuki. Mereka benar-benar harus menjaga lagi positioningnya. Aran ada di barisan terdepan, Lordnya pergi ke area berbeda. Tapi sekarang wave ini udah mulai masuk ke bagian dalam. Dan mereka semua berpeluang untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan. Langsung aja mencoba menghasilkan ke arah satu base utama. Nino? Tapi Dino Jarabung membuka kesempatan. Malah tuh kali ini Kabuki langsung sedang. Tapi Udil langsung mengelap pula. Lordnya masih menjadi fokus utama. Sally Boy membuka ke arah Sally Boy. Satu win terakhir. Menyisakan beberapa player saja. Tapi masih ada 4 player yang dimiliki oleh Aura Fire. Mereka masih ingin lebih. Pai berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjaga lagi barisan pertahanan yang mereka miliki. Tapi Aura udah mulai hadir. Wave minion yang dijaga agar tetap berada di luar. Ada importan di dalam tubuh Pai. Wave minion masuk di bagian atas. Mereka semua berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan. Aura dan Alter Ego. Alter Ego! Pertama di dalam sejarah mereka. Wah. Mau gak mau, tapi ini yang harus mereka terima. Playoff sayonara. Aura Fire menyemburkan api terhadap Alter Ego yang menorehkan sejarah baru. Playoff bukan menjadi milik mereka. Satu kesempatan yang dimiliki